Itu sebuah organisasi yang dipercaya ini sangat rahasia, teman-teman. Ini banyak cabangnya di seluruh dunia. Hello bright people, welcome back di my channel Pak Hayak Riwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas sedikit yang berbeda ya, yaitu sebuah organisasi yang dipercaya ini sangat rahasia, teman-teman. Ini banyak cabangnya di seluruh dunia. Dan apa itu organisasinya? Organisasinya yaitu SCP, yang kepanjangannya itu Secure, Contain, Protect. S-nya Secure, C-nya Contain, P-nya Protect. Yang ini dipercaya untuk menjaga kita umat manusia dari hal-hal atau makhluk-makhluk yang di luar nalar gitu ya. Seperti makhluk-makhluk yang kelakuannya atau sifatnya sangat berbanding terbalik dengan hukum alam, atau dia bisa menembus hukum alam. Nah, ini dia. Jadi mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya apa itu SCP. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lagi apa itu SCP dan apa kegunaannya, serta makhluk apa saja yang sudah ditemukan oleh organisasi ini. Walaupun organisasi SCP ini masih pro dan kontra, teman-teman. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Namun setelah saya lihat dan saya melihat data-data dari makhluk-makhluk itu, saya rasa mungkin saja ya ada organisasi rahasia agar manusia-manusia seperti kita ini tidak panik atau merasa heran ada sesuatu makhluk yang menentang hukum alam. Ya, teman-teman sudah tahu yang menentang hukum alam seperti manusia bisa terbang atau dia bisa hilang. Nah, seperti itu ya. Kembali lagi teman-teman, apa itu SCP? Seperti yang saya bilang tadi, SCP yaitu Secure, Contain, dan Protect. Dari setiap kata-katanya ini memiliki arti ya teman-teman. Jadi secure itu artinya mengamankan makhluk aneh dari masyarakat sipil dan organisasi rival melalui pengamatan yang luas. Nah, jadi kita ini diamankan dari makhluk-makhluk yang di luar dari hukum alam tersebut ya. Jadi mereka lebih dahulu tahu ya teman-teman. Dan juga arti dari C-nya ini contain berarti mencegah pengaruh dari penyebaran makhluk yang aneh. Caranya yaitu dengan mengurungnya teman-teman, jadi tidak diketahui oleh kita ini yang ada di makhluk-makhluk yang ada di manusia yang ada di bumi ini. Kita tidak tahu bahwa itu sudah dikurung mereka agar tidak menyebar berbahaya dan menimbulkan kepanikan, teman-teman. Protect ini ya kita semua tahu ya, dalam mungkin teman-teman tahu protect itu mengamankan. Jadi apabila makhluk ini sampai macam-macam dan mengancam kehidupan manusia, maka kapan perlu makhluk-makhluk ini akan dihancurkan. Nah, itu dari sisi kata-kata SCP Foundation ini teman-teman, organisasi rahasia yang dimiliki dunia. Namun masih ada yang pro kontra tentang SCP ini. Selanjutnya tugas dari SCP teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu artinya SCP ini, dan teman-teman harus tahu juga dong apa tugas-tugas dari SCP ini. Nah, tugas-tugasnya yaitu seperti melacak dan menangani individu, entitas, lokasi, dan objek yang melanggar hukum alam. Ya, jadi yang melanggar hukum alam yang kita ketahui sekarang ini yaitu orang-orang atau organisasi SCP ini langsung mendatangi ke situ. Kapan perlu itu langsung di stop teman-teman. Nah, jadi divakumkan. Jadi sebenarnya banyak ya makhluk-makhluk SCP ini, mungkin teman-teman bisa mencarinya di internet atau di Google itu kejadian-kejadian seperti yang ini ya di IKEA, di suatu tempat pembelanjaan elektronik atau bahan-bahan rumah di IKEA itu pernah ada cerita ya bahwa di situ dulu ada petugas yang hilang teman-teman, dan tiba-tiba balik sudah beberapa puluh tahun dia balik. Dan itu organisasi SCP itu mendatangi IKEA tersebut dan menurunkan beberapa orang. Ya, itu mereka menurunkan 5 orang regu ke situ, dan ternyata 3 orang itu menghilang. Nah, itu ada makhluk SCP yang cukup ganas teman-teman.
Nah, kenapa SCP ini dirahasiakan keberadaannya dan ini hanya mereka bisa mendeteksi hal-hal yang aneh. Jadi terdapat hal-hal aneh yang mungkin bisa dinyata atau dipertanggungjawabkan, mereka langsung datang teman-teman untuk mengurung makhluk ini, mengusirnya atau bahkan menghancurkannya. Jadi itulah kenapa ada organisasi SCP Foundation. Jadi apa tadi teman-teman? Secure, contain, dan protect. Jadi agar teman-teman tahu ya. Jadi makhluk-makhluk SCP ini banyak ya, ada yang berupa makhluk hidup dan ada yang berupa benda, ada juga seperti hewan ya. Yang saya baca itu ada sekitar 6.000 jenis SCP teman-teman telah ditemukan, dan dari beberapa jenis SCP ini tingkat dari berbahayanya itu berbeda-beda. Nah, jadi ada yang hanya tidak berbahaya, ada yang berbahaya ketika dia dilihat oleh manusia, dan juga teman-teman ya, ada juga SCP yang bisa salah-salah bisa menghancurkan dunia teman-teman. Nah, jadi kita perlu tahu. Jadi saya berpikir ya mungkin saja ya di dunia ini ada, karena dimensi atau hal-hal yang intensitas seperti itu, anomali atau sebagainya, kita belum tahu ya teman-teman ada atau tidak. Cuman keseharian kita mungkin tidak pernah melihat hal-hal yang aneh seperti itu, dan saya juga yakin pasti ada teman-teman yang meyakini hal itu karena teman-teman ada pernah melihat hal-hal seperti itu teman-teman. Nah, itu menurut saya. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada beberapa makhluk SCP yang dikenal sangat berbahaya. Dari ribuan itu saya mengambil 5 saja karena SCP ini diurutkan ya, karena mereka dikasih nomor nih, 001 apa, misalnya 008 apa. Nah, itu beberapa nomor, jadi mereka memiliki sifat yang berbeda teman-teman ya. Jadi SCP itu seperti itu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu SCP-001. Jadi SCP-001 ini dari nama The Gate of Guardian. Makhluk aneh yang satu ini dibuat dengan prosedur keamanan paling tinggi dibandingkan yang lain dalam SCP Foundation ini ya teman-teman ya. Memang tidak ditemukan data lengkap karena memang risiko untuk menyentuhnya belum terbayangkan akal manusia normal atau keseharian. Nah, jadi sampai sekarang SCP-001 ini juga masih dirahasiakan. Organisasinya sendiri juga tidak berupaya menahan gerakannya, tapi mengawasi kalau SCP-001 ini sewaktu-waktu bisa aktif. Jadi betapa berbahayanya 001 ini teman-teman apabila dia aktif. Jadi tidak bisa dibayangkan, namun karena tidak aktif atau informasinya belum aktif, cuman diawasi di suatu tempat ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu makhluk SCP-957 atau namanya Betting. Jadi Betting ini dikenal dengan wujud manusia buatan atau humanoid. Keberadaannya juga dirahasiakan ya teman-teman. Jadi relatif jauh dari kehidupan manusia normal agar ini tidak berbahaya. SCP-957 ini bisa berbicara dengan bahasa seperti manusia normal teman-teman. Organisasi SCP sendiri tidak semuanya boleh mendekatinya karena ini berbahaya. Pengawasan dan pengembangan pola otaknya dilakukan oleh satuan khusus di SCP Foundation yang sudah berpengalaman di atas 4 tahun. Jadi yang anggota-anggota SCP yang baru ini tidak boleh ya mendekati itu karena bisa saja berbahaya. Kita tidak tahu apa kemungkinan yang terjadi ya, orang ya seperti di luar hukum alam lah, seperti itu tadi ya teman-teman. Yang ketiga yaitu SCP-173. Nah, ini juga atau namanya The Sculpture ya. Jadi SCP ini digambarkan dalam wujud patung ya teman-teman. Jadi patung buatan atau patung terkenal di dunia yang menjadi menyeramkan adalah bahan bakunya berasal dari organ tubuh manusia teman-teman. Jadi kepalanya besar, tidak berambut, tapi wajahnya benar-benar sangat aneh. Tapi pada saat ditemukan SCP-173 ini awalnya ini benda yang mati teman-teman, jadi intensitas yang berbeda, cuman dia ini mati. Tapi kelama-lamaan SCP ini bisa berpindah tempat teman-teman dan bisa menyerang ketika kita lengah. Satu kedipan mata saja sudah bisa hilang itu teman. Nah, itu SCP-173. SCP-096 atau namanya The Sky Guy. Ya, jadi ini cukup menyeramkan juga ya. Jadi badannya ini jangkung dan diperkirakan ukurannya sampai 3 meter ya. Dan lengannya itu panjang teman-teman, badannya
2 meter, panjang lengan ini sampai 1,5 meter satu lengan ini ya teman-teman, jadi panjang sekali. Dan ini lebih tinggi ya dari manusia ya, ukuran tinggi badannya. Jadi makhluk ini cenderung jinak dan bisa mondar-mandir di dinding seperti memang pemalu. Nah, sehingga diberi nama The Sea Guys. Nah, bibitnya ada kemiripan dengan alien tapi sedikit manusiawi, giginya pun tidak tajam. SCP-096 ini bisa membuka mulut yang lebar 4 kali lipat dibanding manusia biasa, besar gitu ya teman-teman ya. Itu SCP-096. SCP-049. Nah, jadi ini disebutkan si dokter yang bertopeng. Nah, jadi SCP-09 ini wajahnya itu seperti memakai topeng. Nah, namun itu bukan topeng, namun struktur dari wajahnya sendiri, teman-teman. Nah, terlihat seperti memakai topeng manusia yang memakai topeng. Nah, itu dia SCP-049. Jadi ini di SCP ini disembunyikan karena tujuannya ini kita tidak mengetahui, karena tidak bisa berkomunikasi dengan SCP-049 ini karena ya dianggap berbahaya saja seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah 5 makhluk, apa itu SCP, apa itu tujuannya, apa itu SCP Foundation ya teman-teman, saya jelaskan sudah dari awal. Nah, saya kembalikan lagi ke teman-teman, apakah teman-teman percaya sama hal-hal tersebut? Kalau saya sih dibilang percaya, ya percaya ya, karena beberapa saya baca artikel atau tentang makhluk SCP ini memang ada detail sekali gitu loh. Masa ini sebuah organisasi yang fiktif, namun mereka menjelaskan beberapa makhluk ini di dalam beberapa riset saya itu sangat detail. Itu saja teman-teman yang saya, karena kalau kita mengetahui hal-hal seperti ini dan meyakininya, mungkin ada kepanikan yang ada di manusia saat ini ya teman-teman. Nah, itu kalau pendapat saya, tidak tahu pendapat teman-teman ya. Silahkan teman-teman, bagi yang pernah melihat makhluk SCP ini, silahkan komen di bawah, atau tidak percaya komen juga di bawah apa alasannya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dari channel Pak Hayat Reward saya. See you in the next video.